Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah kajian online Alamin Kementerian Keuangan rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali berjumpa pada hari ini Rabu 25 Ramadan 1443 Hijriah. Tidak terasa kita telah melewati Ramadan sebegitu banyak hari dan insya Allah kita akan berpisah. Semoga perpisahan ini memberikan banyak makna, memberikan kita banyak hikmah pelajaran, tidak sekadar hanya melewatinya. Apabila kita kemarin mendengar pesan dari Habib Alwi bin Abdurrahman Al-Habsyi bahwa kita jangan menjadi budaknya Ramadan, tapi kita menjadi hambanya Allah, yang artinya dalam bulan apapun kita akan tetap terus menjaga ibadah kita, tetap terus bertakwa. Bukan sekedar karena kita bulan Ramadan, kita aktif beribadah, bulan Syawal masuk, turun ataupun kendor. Maka hari ini kita bersama guru kita Al-Mukarram Ki Haji Muhammad Nur Hayat MA yang akan menjelaskan tentang menjemput kemenangan di bulan yang fitrah. Sebenarnya kita akan masuk bulan Syawal. Apakah kita akan menjadi orang-orang mendapatkan kemenangan atau bagaimana cara langkah untuk mendapat kemenangan itu? Mari kita simak penjelasan dari Kiai. Sebelumnya kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Kiai siang hari ini? Alhamdulillah, biiznillah, nahnu fi sihatin wa afiatin wa salamah. Kami semua sehat, semoga keluarga besar dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia diberi kesehatan, Ibu Menteri diberi sehat, Pak Sekjen, para dirjen, para direktur, dan seluruh keluarga besar PKM Masjid Al-Amin, semua diberi sehat walafiat. Amin, Allahumma amin. Baik Kiai, jamaah ingin mendengar, ingin belajar kajian mengenai bagaimana kita menjemput kemenangan di bulan yang fitrah nanti. Dan sebenarnya fitrah itu apa sih? Kan kita sering mendengar bahwa Idul Fitri atau kembali fitrah, kembali kepada kesucian. Nah, maknanya seperti apa Kiai? Baik, kami persilakan kepada Kiai Nur Hayat. Tafadhol Kiai. Baik, terima kasih Mas Paleva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi faddalana bisiyami wal qiyami fi syahri Ramadan wa waffaqana bit ta'ati wal ibadati wat taqwa wal istiqamah. Asa ayyaj'alana Allahu lana wa lakum min ahlil jannah bighairi hisab. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa majid ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, dan kita ta'zimi Ibu Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ibu Dr. Hajah Sri Mulyani beserta keluarga. Yang saya muliakan Pak Sekjen beserta seluruh dirjen dan direktur di Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Ketua Badan Pembina Rohani Islam Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Ketua DKM Masjid, sahabat saya sesama pengurus MUI Pusat, Ustadz Zakaria Khobir, dan seluruh keluarga besar dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang insya Allah dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, siang ini kita sudah memasuki hari yang ke-25. Dan syukurnya lagi kita masih diberikan sehat walafiat. Lebih bersyukur lagi kita masih diberikan kekuatan untuk beribadah kepada Allah, menjalankan puasa di siang hari dan qiyamul lail di malam hari. Semoga semua yang kita lakukan dari awal Ramadan
hingga tanggal 25 ini senantiasa mendapatkan kemuliaan, keberkahan, dan penerimaan terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yang artinya semua amal ibadah kita dicatat sebagai amalan makbulah atau amal-amal ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, cita-cita terbesar dari orang-orang beriman ketika bertemu Ramadan adalah bisa menikmati indahnya Idul Fitri. Ketika seseorang beribadah dengan susah payah, dengan sungguh-sungguh, baik di 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga, cita-citanya hanya satu, bisa ikut menjadi golongan yang Idul Fitri, kembali fitrah. Alias kita bisa menjadi pemenang-pemenang sejati. Nah, bagaimana cara kita menjadi pemenang-pemenang sejati dalam kompetisi fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan ini? Tidak ada cara lain untuk menjadi pemenang sejati. Kita harus ikut lomba dengan tertib dan fair. Nah, Ramadan kita ibaratkan sebuah kompetisi, di mana setiap orang-orang yang beriman ditantang oleh Allah, diundang oleh Allah untuk ikut berkompetisi dari tanggal 1 Ramadan hingga berakhirnya Ramadan. Siapa yang menjadi pemenang sehingga dia bisa menjemput kemenangan di bulan fitrah, bulan yang penuh kemuliaan. Orang yang menang tentu orang yang dari awal kompetisi sudah konsisten, istiqomah, ikut aturan main, dan tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan. Ketentuan Allah sudah jelas, kalau bulan suci Ramadan, siang hari kita harus berpuasa, malam hari harus qiyamul lail. Di luar itu, ketentuan Allah untuk orang-orang beriman di bulan suci Ramadan adalah memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak sedekah, memperbanyak silaturahim, dan memperbanyak untuk berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Puncaknya, sebelum kita finish, kita harus membayar zakat. Zakat ada dua, zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah tidak terlalu berat karena hanya membutuhkan kurang lebih 2,7 kilo, ya 2 kilo 7 on cukup, atau 3,5 liter beras untuk ukuran Indonesia. Baru zakat mal ini yang agak berat bagi orang-orang yang pelit. Maka barang siapa yang sejak awal ikut aturan main ini, insya Allah itulah orang-orang yang akan menjemput kemenangan sejati di bulan penuh berkah, yaitu Idul Fitri, atau bulan kembalinya setiap orang-orang yang beriman dalam kesejatiannya sebagai hamba-hamba yang tidak punya salah dan dosa. Karena semua salah dan dosanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa untuk menjemput kemenangan di malam Idul Fitri itu harus dilalui dengan serangkaian kegiatan yang dimulai dari 1 Ramadan hingga akhir Ramadan, insya Allah nanti tanggal 2 Mei, kalau menurut hisab yang dilakukan oleh para ahli astronomi, kemungkinan besar hilal Syawal akan nampak. Maka sebagai orang yang beriman, kita harus cross-check di hari yang ke-25 ini. Sudahkah dari tanggal 1 Ramadan sampai 25 ini kita sudah mengikuti kompetisi menjadi orang-orang yang bertakwa, kompetisi menjadi pemenang-pemenang sejati yang pahalanya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Bercengkrama dengan karib kerabat, dengan para guru-guru kita, para sahabat, para tabi'in, dan bertemu Rasulullah, serta puncak kenikmatannya adalah an-nazru ila wajhihil karim, bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Kita harus selalu mempertanyakan agar kenikmatan yang tadi saya sebutkan sebagai hadiah terbaik bagi orang-orang yang ikut kompetisi Ramadan ini bisa kita raih dengan sebaik-baiknya. Bisa kita persiapkan untuk kita raih dengan sebaik-baiknya.
Apa yang harus kita pertanyakan dalam diri kita di hari yang ke-25 ini? Yang pertama kita harus bertanya, apakah di 10 hari pertama yang oleh Allah disebut sebagai awaluha rahmah, Allah menurunkan rahmat di 10 hari pertama, sudah menancapkah kasih sayang Allah ke dalam diri kita? Sudah menancapkah kasih sayang Allah ke dalam jiwa kita, orang-orang yang beriman yang sudah berpuasa sejak tanggal 1 Ramadan? Ciri-ciri orang yang mendapatkan rahmat Allah itu apa? Yang pertama, ciri-ciri orang yang mendapatkan rahmat Allah yang disebar di 10 hari pertama adalah hatinya menjadi lebih lembut, mudah untuk kasihan kepada orang-orang lain yang secara ekonomi di bawah kita. Sehingga ada aktivitas turunan yang dilakukan, yaitu mudah berbagi kebahagiaan dengan mereka. Salah satunya memberi takjil, memberi makan, membayar sedekah, infak, dan menunaikan zakat yang telah diwajibkan. Itu ciri-ciri orang yang mendapatkan rahmatnya Allah. Nah, sehingga di hari ke-25 ini, kalau orang mendapatkan rahmat, pasti dia akan sibuk dengan merepotkan dirinya, menghitung harta saya berapa. Terus yang harus saya keluarkan zakatnya berapa? Zakatnya saya bayar kemana? Itulah ciri orang yang 10 hari pertama mendapatkan rahmat Allah, dan rahmat itu telah menancap dalam dirinya. Nah, kalau kita masih memiliki perasaan pelit, eman-eman, bakhil, medit, berarti kita telah berlepas dari rahmat Allah. Padahal rahmat Allah disebar kepada siapapun yang mau mengambil rahmatnya. Betapa ruginya orang-orang yang sudah dikasih rahmat tapi tidak mau mengambil bagian dari rahmat Allah itu untuk dinikmati, menjadi perilaku dan akhlak kehidupan sehari-harinya. Itu yang pertama. Muhasabah yang kedua, introspeksi yang kedua, apakah 10 hari kedua ketika Allah menurunkan maghfirah, wa awsatuha maghfirah, kata Rasulullah dalam hadisnya, itu sudah kita raih dan kita peroleh atau belum? Apa ciri-ciri orang yang mendapatkan ampunan Allah? Ciri-ciri orang yang mendapatkan ampunan Allah adalah mudah memaafkan. Karena dia terpancar, orang-orang yang mendapat ampunan Allah ini terpancar kasih sayang, latifnya Allah. Orang-orang ini terpancar maghfirahnya Allah, sifat tawwabur rahimnya Allah, sifat ghafurur rahimnya Allah, sifat ghafurnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, mari kita bertanya sekarang, apakah di 10 hari kedua yang Allah menebarkan ampunannya yang begitu luar biasa kepada siapapun yang mau meminta ampunan kepada Allah, atau kita masih belum mendapatkan ampunan Allah? Cirinya apa orang yang mendapatkan ampunan Allah? Yang pertama, dia mudah memaafkan. Nah, kalau kita sudah mulai mudah memaafkan kepada orang lain, tidak usah jauh-jauh, kita awali dari keluarga kita. Dari istri kita dulu bagi seorang suami, atau suami kita dulu bagi seorang istri. Apakah dalam hubungan kita, suami istri ini, sudah saling memaafkan atau belum di hari yang ke-25 ini? Kalau masih ada curiga, dendam, benci, berarti sepertinya kita masih jauh dari ampunan Allah. Kenapa? Karena ampunan Allah yang disebar di 10 hari kedua sepertinya berlalu begitu saja, tidak nempel dalam hati kita. Buktinya kita tidak memiliki sifat pemaaf. Orang yang mendapatkan pancaran sifat pemaafnya Allah, sifat ampunan Allah, biasanya hatinya lembut. Jangankan dia salah dan minta ampun, ya, disalahi pun dia tanpa dimintai maaf sudah memaafkan. Nah, ini ciri-ciri orang-orang yang beriman dan bertakwa, yaitu wal kadziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Mampu menahan emosi, mampu menahan amarah, sekaligus diiringi mudah memaafkan orang lain. Nah, mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing, kalau kita ingin menjemput kemenangan Idul Fitri. Kalau 10 hari pertama kita sudah jemput kemenangan Idul Fitri dengan ciri-ciri hati kita penuh cinta, penuh kasih sayang, tidak ada kebencian, serta tidak menebar benci, amarah, adu domba, dan kerusakan di atas muka bumi ini, tandanya
Ciri pertama menyebut kemenangan sudah kita raih. Ciri kedua menyebut kemenangan adalah saat kita mudah memaafkan. Ya, dari peer terkecil, dari kelompok terkecil, keluarga, anak kepada orang tuanya, orang tua kepada anak-anaknya, suami kepada istri, istri kepada suaminya. Kemudian peer lebih besar lagi, teman dan sahabat di ruang kerja. Hingga peer terbesar di masyarakat kita. Bagaimana kita menjadi jiwa-jiwa dan pribadi-pribadi yang pemaaf. Tanpa kita menunggu Idul Fitri untuk saling memaafkan dengan mengucapkan minal a'idin wal faizin kullu am nahnu wa antum bi khair taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Tanpa harus menunggu Idul Fitri kita menyampaikan itu. Jadi mulai dari hari pertama Ramadan, hari ke-10, hari ke-20, hati kita sudah penuh maaf. Nah, kalau orang sudah bisa merasakan perubahan itu dalam dirinya, ciri dia menyambut hari kemenangan, itu sudah dia dapatkan. Nah, puncaknya adalah di 10 hari terakhir atau 10 hari ketiga ini, yang hari ini kita sudah memasuki pertengahan 10 hari terakhir atau tepatnya tanggal 25 Ramadan. Disinilah Allah menebar aitqun minan nar, pembebasan dari siksa api neraka. Sudah selayaknya orang-orang yang beriman harus mendapatkan pembebasan dari siksa api neraka. Betapa ruginya orang yang bertemu Ramadan, dipanjangkan umur, bisa beribadah sampai 30 hari di bulan suci Ramadan, kok tidak mendapat ampunan Allah? Kok tidak mendapatkan pembebasan dari siksa api neraka? Kenapa dia tidak mendapatkan pembebasan dari siksa api neraka? Karena dalam kompetisi Ramadan, dia tidak mengakui aturan-aturan main yang sudah ditetapkan. Dia tidak menjalani dan mengikuti ketetapan dan role play dari permainan fastabiqul khairat di bulan suci Ramadan. Maka inilah orang-orang yang paling merugi, sebagaimana hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika ada orang yang bertemu Ramadan tapi tidak diampuni dosanya oleh Allah, sungguh dia adalah orang yang merugi. Yang kedua, jika ada orang yang memiliki orang tua, baik masih utuh 2 orang ataupun salah satu, karena yang satu sudah wafat atau meninggal dunia, tapi dia tidak mendapatkan ridhonya, dia menjadi anak yang durhaka, maka betapa ruginya dia. Dan yang ketiga, jika ada orang yang sudah menjadi muslim, kenal dengan Rasulullah, tapi ketika disebut nama Rasulullah, disebut nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dia tidak membaca sholawat kepadanya, maka dia adalah orang yang merugi. Dalam kitab Durratun Nasihin disebutkan riwayat lain, ketika Rasulullah mau menyampaikan khutbah Jumat, beliau naik mimbar. Nah, setelah naik mimbar, tiba-tiba Rasulullah mengatakan amin, amin, amin 3 kali. Beliau mengatakan amin, lalu setelah selesai beliau khutbah, Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa hikmah engkau mengatakan amin ketika berada di atas mimbar khutbah Jumat tadi?" Rasulullah mengatakan, "Ketika saya mau khutbah, saya didatangi malaikat Jibril, dan malaikat Jibril berkata, barang siapa yang bertemu Ramadan, kemudian dia tidak mendapatkan ampunan Allah, maka wajib baginya neraka." Saya bilang, "Amin," kata Rasulullah. Yang kedua, malaikat Jibril mengatakan lagi, barang siapa yang memiliki orang tua, lalu kemudian dia tidak berbakti kepadanya, hingga orang tuanya marah, dan orang tuanya akhirnya tidak meridhoinya, maka dia wajib masuk neraka. Rasulullah bilang, amin. Yang kedua. Yang ketiga, Rasulullah juga disampaikan oleh malaikat Jibril, kalau ada orang yang bertemu dengan engkau atau disebut namamu tapi dia tidak membaca sholawat kepadamu, maka wajib bagi dia neraka. Rasulullah mengatakan amin. Itulah hikmah dari Rasulullah mengatakan amin ketika naik mimbar di khutbah Jumat. Itu di hari yang istimewa, karena yaumul Jumat itu yaumul aid lil muslimin atau sayyidul ayyam. Di situ di hari Jumat ada sa'atun mustajabah, ada satu waktu yang sangat mustajabah. Hanya saja kita nggak tahu karena dirahasiakan biar kita memuliakan hari Jumat itu mulai dari Kamis sore setelah maghrib hingga Jumat ba'dal asar menjelang maghrib. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala
merahasiakan Lailatul Qadar, tidak ditetapkan waktunya tanggal 27 kah, 23, 25 atau 29 atau tanggal 17, tetapi dibikin rahasia oleh Allah agar kaum muslimin bersemangat meraih Lailatul Qadar sejak dari tanggal 1 Ramadan. Karena dulu dalam riwayatnya Lailatul Qadar itu memang diturunkan oleh Allah sesuai kehendaknya. Ada yang tanggal 1 Ramadan, ada yang tanggal 5, ada yang tanggal 7, ada yang tanggal 17. Tapi aktsaruhum wa aghlabuhum, lebih banyaknya Lailatul Qadar diturunkan di al-asrul awakhir fi lailatul witri, di 10 hari terakhir di malam-malam ganjil. Maka para perindu surga, para perindu kemenangan akan terus berupaya bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir ini dengan iktikaf, membaca Al-Quran, muhasabah, salat, tasbih, qiyamul lail, sedekah, semua digenjot. Harapannya biar bertemu Lailatul Qadar, dan sekaligus harapan terbaiknya adalah menjadi orang-orang yang idkun minan nar, terbebas dari siksa api neraka. Nah, inilah puncak dari pencarian kita dalam beribadah di bulan suci Ramadan. Puncak dari kompetisi kita di bulan suci Ramadan, kompetisi fastabiqul khairat tadi. Kompetisi berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Karena setelah Allah menurunkan rahmat, di mana kita harus terpapar oleh rahmatnya Allah dengan sifat yang penuh cinta dan kasih sayang, menebar kasih sayang Allah dengan menjadi person-person atau pribadi-pribadi yang selalu menebarkan cinta. We have to be a center of love dimanapun kita berada. Jadi kita berada di tengah keluarga, kita harus menjadi center of love. Bagaimana istri, suami, anak-anak, ayah, ibu, mertua menjadi senang dengan datangnya kita. Nah, ini ujian untuk kita yang sebentar lagi mudik. Apakah kehadiran kita di tengah keluarga ini menjadi center of love atau justru menjadi the problem of our life? Ya, kalau jawabannya banyak orang yang nggak suka dengan kedatangan kita, berarti karena ada sikap kita yang tidak cocok. Sikap yang tidak cocok pasti disebabkan oleh pribadi-pribadi yang tidak punya cinta. Nah, pribadi yang tidak punya cinta disebabkan oleh dia belum terpapar oleh rahmatnya Allah, oleh kasih sayangnya Allah, oleh sifat Rahman dan Rahimnya Allah. Lalu kemudian, kalau kita sudah dapatkan itu, the center of love dalam kehidupan kita, lalu disempurnakan dengan menjadi pribadi yang penuh maaf, sehingga tidak menunggu hari raya Idul Fitri kita memaafkan dan meminta maaf, maka insya Allah kesempurnaan kita sebagai insanul kamil yang dicontohkan oleh Rasulullah sudah mulai nampak. Ya, dimanapun kita berada kita menjadi pemaaf, tidak suka marah-marah. Jadi kalau kita lihat di Instagram, di YouTube, di sosial media, di platform-platform sosial media yang lain yang kita ikuti, ada orang yang suka marah-marah, ada pejabat yang suka marah-marah, jangan diikutin. Karena orang yang suka marah-marah berarti dalam pribadinya ada yang belum selesai. Setidaknya orang yang suka marah, dalam satu riwayat disebutkan, orang ini tidak mampu mengendalikan godaan setan. Karena kemarahan itu datangnya dari setan. Loh, kalau marah atas nama agama bagaimana? Termasuk marah atas nama agama. Siapapun orangnya, mau kiai, mau ulama, mau siapapun, mau ustadz, kalau dia masih suka marah-marah, berarti ada problem dalam dirinya yang belum selesai. Karena ketentuan Allah dalam Al-Quran jelas, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ciri-ciri orang yang dirindukan surga, dirindukan oleh ampunan Allah, dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang pertama rajin berinfak, rajin bersedekah, rajin membantu orang lain karena cintanya mereka, karena terpaparnya mereka oleh sifat Rahman Rahimnya Allah. Itu yang pertama. Jadi dia mendapatkan 10 hari pertama Ramadan dengan sepenuhnya sehingga hatinya penuh cinta. Kemudian sedekahnya itu baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi dilakukan lillahi ta'ala, ikhlas. Yang kedua, orang yang dirindukan Allah, dirindukan surga adalah orang yang mampu menahan emosi, menahan amarahnya, walaupun dia mampu. Ibaratnya seorang presiden mampu mecat, mampu untuk marah kepada anak buahnya, tapi dia tidak marah. The smiling president misalnya ya, presiden suka senyum tapi tegas. Kalau salah ya dipunishment, tapi tidak dengan marah-marah, tidak dengan mengumbar kemarahan di media misalnya. Biar terkesan sok tegas, sok berani. Enggak, bukan itu tujuan dari kita
membangun hubungan atau interaksi sosial maupun tugas-tugas yang dibebankan oleh Allah kepada kita. Tujuannya adalah bagaimana limasalihil ummah war ra'iyah. Semakin maslahatnya umat dan rakyat. Maka orang yang beriman yang terpapar ampunan Allah di 10 hari kedua ini, dia akan menjadi lebih tenang menghadapi masalah apapun. Sehingga dia akan mampu menjalankan apa yang difirmankan oleh Allah, wal kadhiminal ghaidha. Dia menahan emosinya. Tapi tetap diselesaikan masalah itu. Dan terakhir wal afina 'anin nas. Tentu dalam hidup kita tidak pernah tahu berapa banyak yang suka dan berapa banyak yang iri kepada kita. Tapi orang yang beriman tidak pernah khawatir. Kalau ada yang suka, alhamdulillah, itu berarti Allah sudah membukakan hati mereka untuk mencintai kita. Karena Allah dalam satu riwayat yang disabdakan Rasulullah, siapapun orang dari hamba Allah, umatnya Rasulullah yang selalu menjaga ketentuan-ketentuan Allah, menjaga perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya, menjadi orang yang bertakwa, niscaya Allah akan menjadikan hati seluruh makhluk ta'likun, bergantung, ta'lifun, cinta kepada orang-orang yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jadi untuk dicintai orang tidak usah bikin-bikin dengan sosial media, dengan apa, nggak usah. Yang mau jadi presiden, yang mau jadi bupati, gubernur, tidak usah dengan promosi dan seterusnya yang itu kamuflase. Cukuplah jalankan perintah Allah dengan sungguh-sungguh, jauhi larangannya dengan sungguh-sungguh, lalu tebarkan cinta dari hatimu. Insya Allah nanti Allah yang akan menjadikan cintanya masyarakat, cintanya umat, cintanya rakyat ini kepada panjenengan semua. Nah, ini adalah tipologi dari orang-orang yang dirindukan surga, yaitu selalu menahan emosi. Serta yang paling puncak yang dirindukan oleh Allah adalah orang-orang yang selalu memaafkan, karena dia sudah terpapar sifatnya Allah al-afu. Yang ini disunahkan oleh Rasul, bacaan al-afu ini di 10 hari terakhir khususnya dan di bulan Ramadan pada umumnya, yaitu doa Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau lah zat yang maha maaf, yang maafnya itu melebihi maaf. Jadi bedanya ghafur sama afu, kalau ghafur itu Allah memaafkan tapi masih ada bekas. Jadi ibarat kita nyoret mobil gitu ya, di kapnya mobil itu kalau kecoret, walaupun habis diperbaiki, diketok magic, itu masih nampak batasnya atau nampak coretannya, bekas dicat ulang masih nampak. Tapi kalau al-afu itu misalnya mobil habis tabrakan, di recovery ulang, sama sekali nggak nampak, karena memang dihapus betul. Itu sifatnya Allah yang al-afu. Makanya yang kita minta ketika doa di akhir-akhir bulan suci Ramadan itu adalah bukan ghafur tapi afu. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya karim, Masya Allah. Nah, kalau wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, ini sudah bisa kita terapkan, berarti kita akan menjadi orang-orang yang mendapatkan kemenangan di hari raya Idul Fitri. Kenapa? Karena pasti kita akan mendapatkan bagian ketiga, tipologi ketiga saat kita diminta ikut kompetisi di bulan suci Ramadan ini. Apa tipologi ketiga? Idkun minanna. Tipologi ketiga adalah bebas dari siksa api neraka, yang artinya adalah jaminan menjadi penduduk surga, menjadi ahlul jannah. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala bersama orang tua kita, istri, anak kita, murid-murid kita, teman sahabat kita. Sehingga kita nanti bisa bercengkrama di sana, selain tentu kita akan bertemu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala yang mulai dari kita lahir, akil balik hingga kita meninggal, kita menyembah, bersujud kepadanya. Tidakkah ini adalah kebahagiaan yang luar biasa kalau kita ditakdir oleh Allah untuk menjadi ahlul jannah bighairi hisab, tanpa dihisab, karena kita sudah sungguh-sungguh, kita sudah berhati-hati dalam beribadah dan kita sudah totalitas untuk meraih kemuliaan Idul Fitri, kemuliaan hari kemenangan ini dengan mengikuti prosedur, aturan main, role play yang sudah ditetapkan sejak 1 Ramadan hingga akhir Ramadan. Yang terakhir, apa yang harus disempurnakan dalam ibadah kita di bulan suci Ramadan ini agar kemenangan Idul Fitri bisa kita raih dan kita rasakan? Jangan lupa membayar zakat. Karena as-shaum bila zakatin, puasa seseorang tanpa zakat muta'alliqun, masih akan bergantung, tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala.
La yaqbalullahu shiyama ahadin. Allah tidak akan menerima puasa seseorang hatta tu'ti zakatal fitr. Sampai dia membayar zakat fitrah. Maka pastikan sebelum sholat Idul Fitri digelar, kita bayar zakat fitrah. Toh zakat fitrah juga cuma 2,7 kilogram atau 2 kilo 7 on. Nah, sebenarnya 2,5 sudah cukup, tapi kita tambahkan biar afdal. Lebihnya biar menjadi ukuran sedekah kita. Atau kalau liter 3,5 liter. Itu silakan dikonversi dalam bentuk uang untuk dibayarkan, monggo, karena ada qaul atau pendapat yang membolehkan. Tapi prinsipnya adalah kita diminta oleh Allah jangan sampai di hari kemenangan ada saudara kita, orang-orang beriman, orang-orang muslim yang kelaparan. Nah ini kan pesan luar biasa. Kenapa zakat fitrah harus dibayar sebelum sholat Idul Fitri? Karena Allah tidak ingin di hari kemenangan ada hambanya yang masih kesusahan. Hingga suatu saat ada cerita, saya baca ini dalam kitab Durratun Nasihin, ada anak kecil bermain. Anak kecil bermain ini di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Layaknya anak kecil yang bermain ketika menyambut Idul Fitri, senang, ceria, bahagia. Berlari ke sana kemari sambil tertawa riang. Tapi dari kejauhan Rasulullah ketika berjalan melewati anak kecil yang bermain ini di satu perkampungan kota Mekah saat itu, melihat ada satu anak yang terpekur di pojokan sambil duduk dan wajah sendu dan menangis. Lalu perlahan Rasulullah mendekati anak ini, ditanya, "Ya sobi, hai anak kecil, kenapa kamu menangis?" Anak kecil ini tidak tahu kalau yang bertanya kebetulan Rasulullah. Kalau zaman sekarang mungkin menyebutnya bang, atau pak, atau om. Kira-kira begitulah. Nah, di zaman itu dia mengatakan, "Ya ami, wahai pamanku." Orang Arab itu kalau menyebut orang yang dimuliakan atau dihormati itu ami. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian sedang umrah atau haji, kalau ya ami, itu bukan berarti paman dalam arti ponaannya panjenengan semua, tapi itu adalah panggilan cinta, panggilan sayang. Qad tufiya abi, bapakku meninggal dunia. Wa zawwajat ummi, dan ibu saya menikah lagi. Wa akhadha mali, dan hartaku, warisanku yang ditinggalkan oleh orang tuaku, bapakku yang meninggal itu, diambil oleh ibuku untuk menikah lagi bersama suami barunya. Wa kaifa la uhzin, ay wa kaifa la akuna huznun syadidan. Bagaimana aku tidak menjadi sedih? Karena aku tidak punya siapa-siapa lagi. La ahadan minni, wa la ahadan ma'i. Demikian ceritanya itu. Terus dia bercerita, wa abitu fiya hinama nasara fi jihad fi sabilillah ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ayah saya meninggal ketika membantu berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara wa ammal an yaumul id, hari ini adalah hari Idul Fitri. Wa asdiqai wa zumala'i yubshirun. Teman-temanku, saudara-saudaraku, sahabatku bersenang-senang, berbahagia mereka. Yulbisin jadi dengan pakaian baru. Mereka bahagia dengan sangu yang baru, sementara saya tidak punya siapa-siapa. Hati Rasulullah karena memang penuh cinta dan penuh kasih sayang langsung merespon, "Wahai anakku, maukah kamu menjadi anak saya?" Menjadi anaknya Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Menjadi ponaannya Sayyidah Fatimah dan Sayyidina Ali, menjadi saudaranya Hasan dan Husain. Kata Rasulullah. Anak ini baru tahu kalau kemudian yang menanya itu adalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya kesedihan dia langsung hilang. Kaifala abshir, kaifala asrur. Bagaimana saya nggak senang kalau saya diangkat anak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu diajak anak ini oleh Rasulullah pulang ke rumahnya. Setelah diajak pulang ke rumahnya, dia kemudian dikasih pakaian terbaik, diberi makanan terbaik, kemudian diberikan sangu, ya layaknya mainan anak-anak saat itu di zamannya. Bertemu dengan Sayyidina Hasan wal Husain, subhanallah. Dia senang sekali. Akhirnya anak ini
keluar dengan riang gembira. Bertemu teman-temannya yang bermain tadi. Teman-temannya bermain tahu kalau awalnya anak ini sedih, anak ini tidak bahagia karena memang nggak punya bapak, nggak punya ibu, ditinggal sendirian. Menangis di pojokan. Tapi tiba-tiba dia menjadi sangat riang gembira. Maka teman-teman kecilnya bertanya, ada gerangan apa yang buat kamu bahagia? Padahal kamu tadi habis nangis di pojokan sana. Dia menjawab, bagaimana saya tidak bahagia kalau saya tiba-tiba bertemu Rasulullah, lalu diangkat anak oleh Rasulullah, dikasih pakaian. Ini saya bertemu dengan Hasan dan Husain, bermain dengan Hasan dan Husain. Sekarang saya punya bapak, bapakku Rasulullah. Saya punya ibu, ibu saya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Saya punya paman, saya punya bule. Paman saya Sayyidina Ali, bule saya Sayyidah Fatimah. Bagaimana saya nggak senang? Akhirnya anak-anak yang awalnya senang itu bukan menyesal istilahnya, ikut senang, tapi dia menginginkan dan memimpikan seperti yang dialami anak ini. Ya Allah, katanya, andaikan ayah saya juga dulu meninggal ketika perang jihad fisabilillah ikut Rasulullah, pasti aku hari ini akan diangkat anak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa pelajaran penting dari cerita ini? Sahabatku, kaum muslimin, para jamaah Masjid Al-Amin yang dirahmati Allah. Pelajaran penting dari cerita saya tadi adalah, ayo kita kasihi orang-orang yang hari ini sedang membutuhkan kasih sayang. Anak-anak yatim yang memang nggak punya ayah dan ibu. Ayo kita sisir di rumah kita, di kampung kita, di komplek kita. Kalau masih ada, ayo kita temani, kita tanya, kamu butuh apa, nak? Kamu sudah punya baju belum? Kamu sudah punya pakaian belum? Kamu sudah punya sanggup belum? Tidak usah bilang orang-orang. Kasih kepada mereka. Kasih kebahagiaan kepada mereka. Allah sangat sayang kepada orang-orang yang demikian. Rasulullah cinta kepada orang yang demikian. Itulah hikmah kenapa Rasulullah memberikan riwayat ini, memberikan teladan ini, lalu diriwayatkan oleh para sahabatnya terkait dengan bagaimana kebahagiaan orang-orang beriman saat membahagiakan orang-orang lain yang saat itu sedang kesusahan. Lebih-lebih anak-anak yatim yang tidak lagi punya kebahagiaan karena tidak punya orang tua dan tidak punya sanak keluarga. Maka hadirin wal hadirat, ciri utama dari orang yang mendapatkan kemenangan di hari raya Idul Fitri adalah saat hatinya lapang, saat hatinya penuh cinta dan ingin dia berbagi kebahagiaan pada orang lain. Makanya simbol dari Idul Fitri kembali pada kesucian adalah saat dia nggak punya dosa. Fitrah, kembali fitrah seperti baru dilahirkan. Karena apa? Karena dosa itulah yang membuat hati manusia menjadi keras. Dosa itulah yang membuat hati manusia menjadi wangkot. Dosa yang membuat hati manusia menjadi sakawah. Dosa yang membuat hati manusia menjadi sombong. Sehingga dengan kembali fitrah tidak ada lagi kesombongan. Tidak ada lagi keangkuhan. Tidak ada lagi pelit, bakhil. Tidak ada lagi kemarahan. Yang ada hanya cinta. Itulah hakikat dari menyambut kemenangan di bulan penuh fitrah. Maka hadirin wal hadirat, mari kita sambut kemenangan ini dengan memperbanyak takbir sebagaimana yang disabdakan oleh Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man tazakka. Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan diri. Para mufassir mengatakan man tazakka itu apa maksudnya? Tatahhara minal kufri wal ma'siyah. Orang yang selalu mensucikan diri minal kufri dari kekafiran, baik kafir secara hakiki dengan menyembah selain Allah maupun kafir secara majazi yaitu kufur nikmat, tidak mensyukuri nikmat Allah, wal ma'siyah, dan mensucikan diri dari kemaksiatan. Maka orang yang kembali fitrah adalah orang yang bisa mampu mensucikan dirinya dari kekafiran, dari kemunafikan, dari kemusyrikan, dan dari kemaksiatan. Nah, kalau itu yang kita lakukan setelah training 30 hari ini, insya Allah itulah kemenangan sejati. Dalam kitab Lataiful Ma'arif disebutkan, jika orang bertemu Ramadan lalu kemudian dia dalam bulan suci Ramadan penuh ibadah dengan sungguh-sungguh, lalu berjanji kepada dirinya setelah Ramadan dia tidak akan mengurangi sedikit pun aktivitas ibadahnya, kesungguh-sungguhannya dalam menyembah dan melakukan ketaatan kepada Allah, maka wajabat lahul jannah. Bagi orang ini Allah akan pastikan menjadi penduduk surga. Tetapi sebaliknya orang yang bertemu Ramadan, walaupun bersungguh-sungguh ibadah di bulan suci Ramadan, tetapi ketika Ramadan pergi, dia ingin punya niat, berazam, maksiat lagi kepada Allah.
tidak melanjutkan kebaikan yang dilakukan di bulan suci Ramadan, maka orang-orang seperti ini termasuk ciri-ciri orang yang ibadahnya di bulan suci Ramadan mardudun, la yuqbal, ay la yaqbalullahu fi a'mali. Ini ada dalam kitab Lataiful Ma'arif. Monggo dibuka, itu dijelaskan ciri-ciri orang yang Ramadannya diterima, ibadah Ramadannya diterima. Maka hadirin wal hadirat, ayo, saya masih banyak salah dan dosa. Bapak Ibu sekalian, kalau mau merenung juga pasti akan menemukan kesalahan kita, mulai dari akil balik, kesalahan dengan teman, dengan sahabat, lebih-lebih kesalahan pada orang tua kita, mungkin masih hidup atau bahkan sudah meninggal dunia. Ayo kita meminta maaf kepada beliau semua. Sembari kita tetapkan dalam hati yang penuh lapang, hati yang penuh maaf. Kita maafkan semua teman-teman kita, sahabat kita. Kita maafkan semua orang yang pernah menyakiti kita. Itu berat memang. Karena berat itulah pahalanya besar. Insya Allah. Inilah orang-orang yang kembali fitrah yang sejati. Tidak hanya kembali fitrah yang karitatif, yang hanya dimaknai mudik, kemudian balik ke Jakarta, tapi perilakunya tidak berubah. Kita sudah bertemu Ramadan bertahun-tahun. Seharusnya tahun lalu kita ketemu Ramadan, tahun ini kita ketemu lagi, tahun ini lebih baik dari tahun lalu. Itulah yang seharusnya. Tapi kalau kita ketemu Ramadan sejak umur 17 tahun misalnya, dan sekarang kita umur 40 tahun, kok perilaku kita nggak berubah, bahkan lebih jahat, lebih buruk. Dalam satu riwayat disebutkan, barang siapa yang umurnya 40 tahun, kok kehidupannya jauh lebih buruk daripada sebelumnya, dan dia tidak semakin dekat kepada Allah, maka inilah ciri-cirinya orang yang su'ul khatimah, ciri-cirinya orang-orang yang akan masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri orang yang tidak ada lagi maknanya hidup, diberi kesempatan untuk hidup. Karena sejatinya kesempatan Allah untuk memberikan kehidupan kepada hamba-hambanya adalah agar dia menambah kebaikan. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Itulah doa yang harus terus kita baca. Ya Allah, jadikanlah hidup kami ini sebagai kesempatan kami menambah kebaikan, dan saat memang kematian itu tiba, menjadi tempat kami untuk berhenti dari seluruh kemaksiatan dan tempat kami memanen seluruh kebaikan yang sudah kami lakukan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang beramal kebaikan walaupun sebiji sawi, lebih kecil dari itu, satu atom, maka Allah akan menampakkan dan membalasnya. Sebaliknya, barang siapa yang melakukan keburukan walau sebiji sawi atau lebih kecil dari itu, maka Allah akan menunjukkannya ketika mau mati, dan Allah akan meminta pertanggungjawaban dengan mengazabnya. Maka mari di hari ke-25 ini kita berniat kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali mulai dari pagi, habis sahur, terus sampai kita sahur lagi. Tidak ada niat kita menjalani kehidupan kecuali ibadah kepada Allah. Kita paksa diri kita untuk terus-menerus menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Menjalankan kemaslahatan, menebar cinta dan kasih sayang. Insya Allah kita akan memetik walau sebiji sawi. Misalnya kita awali hari ketika bangun tidur, niat membantu orang lain. Bagi yang kerja di Kementerian Keuangan, niat membantu bagaimana keuangan negara menjadi lebih safety, lebih kredibel, lebih akuntabel, dan dari keuangan yang akuntabel ini bisa membawa kesejahteraan kepada seluruh rakyat dan umat. Insya Allah berangkatnya kita dari kantor, pulang dari kantor ke rumah akan menjadi kebaikan. Apalagi ditambah di jalan masih baca tasbih, baca zikir, baca istighfar dan sholawat. Subhanallah, pasti akan bertambah kebaikannya. Di kantor kita ketemu teman, kita sebar senyum, kita ucapkan salam, lalu kemudian setelah itu kok ada kelebihan rezeki, ada OB di sekitar kita, atau tukang parkir yang mau lebaran, mungkin kekurangan, kita tanya, sudah punya baju belum anak-anaknya? Ini saya ada sebagian rezeki, saya sedekah atau saya zakat mal saya, bagi lillah. Insya Allah inilah kebaikan yang akan menjadikan Allah ridha, sehingga kita menjadi golongan orang-orang yang idkun minan nar, bebas dari neraka, dan menjadi ahlul jannah. Ciri-ciri orang yang mendapatkan idkun minan nar, atau bebas dari neraka, dan ahlul jannah, atau calon penghuni surga, serta mendapatkan kemenangan dari kemenangan Idul Fitri adalah saat dia hatinya tidak lagi punya rasa takut dan khawatir akan datangnya kematian. Jadi ciri orang yang mendapatkan jaminan surga
adalah ketika hatinya tidak khawatir lagi mau mati sekarang atau nanti. Karena baginya dia sudah mendapatkan siraman rahmat Allah, kasih sayang Allah, ampunan Allah, sehingga bagi dia yang paling indah adalah bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pertanyaan terakhir saya sebelum kita akhiri adalah, sudahkah kita merasa hati kita nyaman, tenang dengan ajal yang setiap saat menjemput? Kalau hati kita sudah merasa siap, kapanpun saya siap menghadap Allah, inilah tandanya orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang insya Allah mendapatkan rahmat dan ampunan Allah serta bebas dari neraka dan insya Allah menjadi ahlul jannah. Amin. Allahumma amin. Itulah Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Atas nama pribadi sebagai keluarga besar Masjid Al-Amin yang saya sering khutbah, saya sering diberi kesempatan untuk tausiah. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, jika ada kata-kata yang mungkin tidak cocok di hati panjenengan semua, Ibu Menteri, Pak Sekjen, Pak Dirjen, Pak Direktur, para staf dan seluruh keluarga besar Kementerian Keuangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dengan iringan doa terbaik, taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal kullukum wa kulluna antum wa nahnu bi khair fi sihhatin wa afiyatin wa salamah. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim minal a'idina wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat merayakan hari raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Semoga kebahagiaan senantiasa menyertai kita bersama keluarga kita dan kesejahteraan senantiasa menyertai kita semua dan keluarga beserta seluruh anak bangsa ini, bangsa kita tercinta Indonesia. Syukran wa tumtum fil khair. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afu minkum. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita dengar dan simak penjelasan tentang Kiai Nur Hayat mengenai cara untuk menjemput kemenangan di bulan yang fitrah. Izin kami mengulangi bahwa mari kita kembali mengevaluasi diri di 5 atau 4 hari sisa Ramadan ini. Apakah kita telah menjadi hamba Allah yang pantas menerima ampunan dan pembebasan dari siksa neraka, atau kita perlu meninggalkan lagi dalam waktu yang masih ada ini. Sebagai penutup, kami mohon perkenan Kiai Nur Hayat untuk menutup dengan doa yang kajian ini menjadi berkah, penuh manfaat, dan bisa menjadi pengingat atau reminder kita untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami persilakan Kiai. Mari kita berdoa kepada Allah, kita tata hati, niat dan jiwa kita pasrahkan sepenuhnya kepada Allah. Yang mau mudik-mudik, teman-teman, sahabat-sahabat dari keluarga besar Kementerian Keuangan, semoga diberikan keselamatan oleh Allah, berangkat selamat, pulang selamat, bersemu bersama keluarga, bertemu keluarga dengan selamat, tidak membawa penyakit, dan diberikan kebahagiaan. Yang tidak mudik, yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya, semoga diberi kebahagiaan dengan ikut bisa merayakan Idul Fitri, bersilaturahim, anjang sana anjang sini, untuk menebar cinta dan kasih sayang yang Allah berikan. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ridha illa wa li syafaati rasulillah wa li qada'i hajatin wa li qabuli du'aina barakati sirlana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya arhamar rahimin ya mujibas sa'ilin wa ya qadiyal hajat. Subhana rabbiyal aliyyil a'la wahhab. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rabbana ya Rahman ya Rabbana ya Rahim. Taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhasyu'ana wa tamim taqsirana wa ta'abbudana wa tilawatana wa jami'a amalina shalihati fi hadha syahr Ramadan waj'alna fi layaliha wa fi nahariha minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah taqabbal jami'a amalina shalihat fi hadha syahr Ramadan warzuqna biliqa'i lailatul qadr warzuqna biliqa'i sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil manam wal yaqadha warzuqna
بجوار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم سلمنا والمسلمين سلمنا من آفات الدنيا والدين سلمنا من الهام والفيروس كورونا سلمنا من الفحشاء والمنكر سلمنا ممن أراد السوء علينا سلمنا من زوال نعمتك وفجعة نقمتك سلمنا في سفرنا هذا واضع عنا بعده سلمنا سالمين من بلاء الدنيا والآخرة سلمنا سالمين برحمتك يا أرحم الراحمين سلمنا من آفات الدنيا والدين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا الله ya Tuhan kami adalah hamba-hamba-Mu yang terus melakukan dosa. Oleh karena itu, di akhir bulan suci Ramadan ini, Kau telah berjanji akan mengampuni semua hamba-Mu yang mau meminta ampun kepadamu. Maka di majelis yang mulia ini, kami memohon ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah dosa kedua orang tua kami. Ampunilah suami, istri kami. Ampunilah anak-anak kami. Ampunilah kedua orang tua kami. Ampunilah saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami. Ampunilah pimpinan-pimpinan kami, ampunilah teman-teman kami, ampunilah seluruh kaum muslimin muslimat ya Allah. Terimalah amal ibadah kami semua, terimalah amal ibadah mereka semua ya Allah, sehingga kami kelak mendapatkan jaminan darimu untuk mendapatkan surgamu ya Allah. Ya Allah, untuk kami yang akan mudik, berikan keselamatan ya Allah, berangkat selamat, pulang selamat, berikan perlindungan terbaik darimu ya Allah, berikan keselamatan dalam perjalanan, kesehatan dalam perjalanan, dan kebahagiaan tidak terasa karena bepergian itu kata umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bagian dari siksaan. Bepergian musafir itu adalah qit'atun minal azab. Susah, capek ya Allah, maka berikan kami kebahagiaan tidak terasa dalam kami bepergian pulang mudik ini atas pertolongan terbaik-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, jagalah kami dengan sebaik-baiknya penjagaanmu. Ya Hafidh ilfatna wa anta khairul hafidhin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, berikanlah kepada kami kemuliaan fid dunya wal akhirah. Berikanlah kepada kami kemuliaan fid dunya wal akhirah. Berikanlah kepada kami kemuliaan fid dunya wal akhirah, menjadi orang-orang yang bertakwa, menjadi orang yang menjalankan perintah-Mu dan menjauhi larangan-Mu. Rabbana innaka ala kulli syai'in qadir fastajib du'ana bi barakati sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal du'ana bi barakati bisri lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf atas segala salah dan khilaf saya. Syukron wa dumtum fil khair. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Semoga kita terus bisa silaturahim setelah Hari Raya Idul Fitri ini, menyapa kita semua dalam beberapa waktu mendatang. Semoga Allah panjangkan umur kita semua, kita bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah usai kajian pada siang hari ini. Insya Allah kita akan kembali berjumpa pada esok Kamis siang. Kajian terakhir di bulan Ramadan tahun ini bersama Dr. Kiai Haji Ahmad Hidayat dengan tema ciri-ciri keberhasilan puasa Ramadan. Mari kita tutup kajian pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Allahul muwaffiq lam yatarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adriansyah. Terima kasih Mas Paleva.